Untuk hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara this dan that. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian sudah pernah sebenarnya mempelajari tentang ini, tapi mungkin sudah lupa ya, karena mungkin sudah terlalu lama. Ini kita dapat pelajarannya waktu kita di SD dulu ya, tapi namanya kita di sini belajar ke basic lagi, jadi it's okay ya, kita ulang lagi ya kakak-kakak. Jadi di sini kapan kita menggunakan this, kemudian kapan kita menggunakan that. Nah, kita lihat yang pertama, untuk this sendiri digunakan ketika benda yang ingin kita tunjuk itu dalam keadaan dekat atau bersentuhan dengan tangan atau tubuh yang kita tunjuk. Nih, contoh yang pertama itu ada buku. Nah, antara tangan dan buku ini jaraknya dekat ya, bersentuhan. Tetapi kalau that untuk menentukan atau menunjuk benda yang jaraknya itu jauh dari apa yang kita tunjuk atau tidak bersentuhan dengan tangan yang akan menunjuk benda tersebut. Nah, itu perbedaan antara this kemudian dan that. Jadi, untuk mengingatnya lebih gampang kalau this dalam bentuk dekat dan bersentuhan dengan dan bersentuhan dengan telunjuk tangan atau yang akan ditunjuk. Kemudian untuk yang dead itu dalam jarak jauh dan tidak bersentuhan antara tangan yang ditunjuk dengan benda yang akan ditunjuk. Nah, di sini ada latihan di mana kita diperintahkan untuk melakukan penggunaan kata this dan that menggunakan beberapa vocabulary yang ada di sini. Nah, di sini tuh ada 1 sampai 12 karena di sini sudah bergabung kira-kira berapa ya? Ada 6 orang, jadi kita one by one aja ya untuk membuat kalimat dari vocabulary ini. Mungkin bisa dimulai dulu. Kalian bisa coba di nomor 1, Kak. Kakak mau gunakan kata this atau that? This aja. This. Oke, silahkan kalian. This is my diary book. Oke, benar ya. This is my diary book. Lanjut, Kak Maya. Ya, Kak. Kak Maya gunain apa? Tadi kalian udah this. Mungkin Kak Maya bisa coba gunain that. Oke, siap. That. Oke, Oke. silahkan Kak Maya. Ya, That. berarti nomor vocabulary katanya yang kedua berarti pen. Oh ya, siap. That is your pen. Yap, benar. That is your pen. Lanjut, Kak Ulan. Notebook. Untuk nomor 3, this is my notebook. Ya, this is my notebook. Kak Ian, silahkan Kak Ian, Nabuko. Kak Ian masih di mute suaranya, Kak. That is your purse. Ya, that is your purse. Next, Kak Nina, number 5. This is my dictionary. Kak Yastri, bisa coba di nomor number 6, Kak. This is my book bag. Ya, this is my book bag. Oke. Lanjut, Piani. Mungkin coba number 7, Piani. Piani belum bergabung, Pak? Grace? Oke, kalau misalnya belum bergabung, jadi ini kalau Kak sudah mengerti ya bagaimana penggunaan this dan that dengan menggunakan vocabulary yang di sini tadi. Nah, untuk yang lainnya nanti mungkin bisa
kita latih lagi ya di rumah kakak-kakak. Nah, untuk exercise yang 39 ini ditambah lagi nih penggunaannya. Jadi kita di sini menambahkannya. Ada yang masih ingat ini kira-kira kosakata atau vocabnya masuk part of speech, masuk ke kata apa? Adjective, adverb, Adjective, Kak. ya. Ya, betul ya, adjektif Paulan, karena kan di sini kita menggambarkan tentang warna-warna nih ya semua. Jadi di sini tugas kakak-kakak tadi kan udah dengan vocabulary-nya yang benda-benda. Nah, di sini teman-teman wajib mengkombinasinya, nggak wajib mengkombinasi tapi warnanya. Mungkin contohnya nih yang pertama. Red book. Nah, jadi kakak-kakak memadukan antara noun dan adjektif yang ada di sini. Contoh ya, saya duluan dulu. This is red book that mungkin book juga ya. That book is blue. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi this book is red, that book is blue. Mungkin coba lanjut ke Viani. Tadi kayak Viani belum ada di yang exercise 38. Silakan coba Viani, number 2. This book is red, and that shirt is green. Ya, betul ya. Nah, tadi saya maunya kita pakai vocab yang di atas, teman-teman. Jadi tadi kan saya yang pertama itu book, mungkin Viani pen. Nah, lanjut ini mungkin yang ketiga, itu kita pakai noun-nya notebook. Coba mungkin Kak Rida udah bergabung belum Kak Rida? Belum ya? Oke, berarti kita balik lagi ke kalian. Kalian coba pakai ini Kak, yang number 3, red and yellow. Kemudian untuk yang noun-nya pakai notebook. Ikuti contoh yang seperti ini. Saya atau Ian, Kak? Oh iya, number Ian. 3 ya. This Ya. rose is red and the sunflower is yellow. That ya? Atau Oke. bisa nggak? Ya. Ya. That, Yang and kedua that that. Yang kedua sunflower that. is Nah. yellow. Oke. Ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kalaupun teman-teman nggak mau pakai noun yang di sini juga is oke. Kayak kalian tadi juga udah bagus, jadi udah nambah tuh, udah berusaha untuk membuat kalimat sendiri menggunakan noun yang ada di ini ya, yang terpikirkan gitu. Coba mungkin Kak Maya yang number 4, blue and black. Blue and black. Siap, Kak. Dictionary is blue. That dictionary is black. Okay, that is correct. Next, Kak Ulan, white and black. Oke, untuk nomor 5 ya, Kak. Ya, white and black. Oke. This book bag is white and that book bag is black. Okay, thank you Kak Ulan. Next, Kak Nina, orange and green. This coat is Ya, orange and that coat is green. Oke, correct ya teman-teman semua. Berarti sudah paham ya bagaimana cara penggunaan noun dan adjektif menggunakan that dan this. Nah,
Selanjutnya, kita masuk cara menggunakan des dan dos. Des dan dos ini adalah jamak dari dis dan that. Masuknya jamak tadi kalau untuk dis, kita itu hanya menunjuk satu benda saja. Tetapi kalau untuk yang dis tadi, untuk dis kita menunjukkan hanya satu benda, tetapi kalau untuk des kita menunjukkan banyak benda. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan kata des, maka nanti nounnya harus bentuk plural atau jamak lebih dari satu. Kemudian untuk dos sendiri, ini digunakan untuk jamaknya dari that. Kalau tadi, that kita gunakan hanya menunjukkan satu benda. Nah, di sini dos menunjukkan banyak benda. Nah, contoh yang pertama ini, my books are on my desk. These are my books. Nah, kalau misalnya des, itu adalah ini dalam jangkauan yang dekat, di mana antara tangan yang menunjuk dengan benda itu bersentuhan. Kemudian bendanya itu dalam bentuk jumlah yang banyak. Nah, untuk yang B, your books are on your desk. Those are your books. Nah, ini menunjukkan buku dalam jangkauan yang jauh antara tangan yang menunjuk dengan benda yang akan ditunjuk. Dan di sini noun-nya tidak hanya satu lagi, tetapi sudah lebih dari satu. Nah, di sini sudah jelas ya kalau books-nya dalam bentuk jamak atau plural. Nah, kita masuk ke contoh soal. Teman-teman perhatikan di sini kira-kira memakai this, des, atau dos, atau that. Nah, kita lihat di contoh soal yang nomor 1. Karena di sini noun-nya itu books, noun-nya books, maka ada dua pilihan yaitu this dan des. Berarti kita memakainya apa? Des ya. Kemudian selanjutnya di sini book-nya hanya satu. Pilihannya ada that, kemudian dos. Maka di sini kita menggunakan that. Jadi ingat kalau this untuk tunggal, kalau des untuk jamak. Kalau that untuk tunggal, kalau dos untuk jamak. Nah, mungkin kita coba di nomor 2 dulu ya. Kak Ian, coba nomor 2, Kak. Jawab yang nomor 2. Saya, Kak. Kak Ian belum ada. Oh ya, Kak Yasri mau jawab nomor 2 nggak? Oh, okay. This coat is black. That coat, those coats are 10. Ya, benar ya. Di sini code-nya itu hanya berjumlah 1, maka kita pakai this. Kemudian yang kedua itu codes-nya banyak, jamak. Jadi kita pakainya those. Lanjut, Kak Maya, number 3. Number 3, this. Earrings are gold. That. Earrings are silver. Nah, Kak Maya jawabannya masih salah. Lihat, Siap. earrings ini dalam bentuk jamak atau singular, Kak. Siap. Earrings berarti Kak Maya pakainya apa? Des. Tunggal. A des. So, iya, pakainya jamak. Di Jamak, sini ya. juga carings dalam bentuk yang banyak. Berarti Siap, Kak siap. Maya pakainya dos. Mungkin Kak Maya coba diulang lagi jawabannya, Kak. Oh ya, siap. These earrings are gold. Ya. Situ. Those earrings are silver. Oke, ya benar betul ya Kak Maya, betul ya Kak Maya. Jadi di sini bukan pakai this karena earrings itu kan ada 2. Kemudian di sini juga ada 2, makanya pakainya dos. Nah, Siap. lanjut ke Kak Rida, coba number 4 Kak. Oke, baik Kak. Sorry tadi telat masuk Zoom. Number Iya, nggak 4. apa-apa Kak. This pencil belongs to Alex. This pencil
belongs to Alice. Alice. Because pencil kan Coba diulang hanya lagi mungkin pengucapan. Yang kedua, that. Yang pertama, this. Coba diulang lagi, Kak Rida. oh ya. This pencil Mm-mm. belongs to Alice. Oke, correct. Lanjut, kita ke Kak Nina, number 5. Number 5. These sunglasses belong to me. Those sunglasses belong to you. Sunglasses itu jamak atau plural, teman-teman? Jamak atau singular? Jamak. Jamak plural. Plural ya, sunglasses. Berarti di sini pakainya apa? That's Sebentar, coba kita buka, coba teman-teman buka dulu kamusnya masing-masing di handphone ataupun laptopnya. Coba lihat sunglasses di Google itu jamak atau singular. Setahu saya sunglasses itu kan kacamata ya. Coba dicek dulu, kita cek dulu sama-sama. Saya juga takutnya nanti ini di lab sebentar, kita cek dulu ya teman-teman, sunglasses. Oke, sunglasses itu ternyata masuknya ke jamak. Berarti kalau jamak, kita berarti yang number 5 tadi Kak Nina. Mungkin Kak Nina bisa ini di replay lagi tadi jawabannya Kak Nina. the Kak Nina. sunglasses Mm-mm. belong to me. Mm-mm. That sunglasses belong to you. Sunglassesnya tadi jamak ya. Berarti Those sunglasses ya, belong to you. ya, correct Kak Nina. Oke, kita lanjut ke Kak Ian. Kak Ian number 6. This exercise is easy. Mm-mm. Those exercises are hard. Oke, correct. Kenapa tadi dipakai dua? Karena exercise-nya lebih dari 1. Oke, Kak Wulan number 7. For number 7, students are sitting at desks, but those desks are empty. Oke, correct. Kak Christian, apakah bisa ini Kak? Bisa Kak Christian apa kau udah bergabung? Mungkin belum. Kak Lydia. Kak Grace. Oke, kalau misalnya tidak ada tadi yang belum, mau coba satu lagi Kak Yastri, number 8. Kak Yastri gimana? Mau coba satu Ya, lagi? bagaimana Kak? Maaf tadi di Yang lagi number 8 rame. boleh coba dijawab Kak. Oh, nomor 8 ya. This book is on my desk and Oke, those books are on your desk. ya, correct. Oh, lanjut 41. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membuat kalimat yang seperti ini.
Nah, menggunakan dua bentuk jamak, yaitu des dan dos. Contoh yang pertama itu tadi books, berarti these are my books, those are your books. Untuk subjeknya, teman-teman silahkan pilih sesuai yang ingin teman-teman mau, tidak harus satu. Ada yang mau coba nomor 2? Oke, Kak Ulan silakan. Untuk nomor 2 itu, these are your these are your pants and those are your Oke. pants. Kalian number 6 kalian. Boleh. Number 6. These are things. These are all things. Bentar. Kalian Things, ini things. hilang-hilang. Oh iya ya, maaf. Jaringan. These are the list of things and these are my. Boleh pakai my gitu Kak? Boleh Kak, boleh. Oh ya. These are my things and those are your things. Iya benar. Those are your things. Oke, thank you Kak Alian. Kak Maya silakan, mau coba Kak Maya? Ya, Kak. These shoes are mine. Those shoes are mine. Betul, Kak. Kak Maya tadi pakai shoes ya? Des dan dus. Iya. Untuk nounnya Iya. pakai apa? Shoes nomor 3, Kak. Shoes. Ya. Berarti berarti these are my shoes. Gak usah pakai mine, Kak. Jadi these are siap. my shoes, those are my shoes. Shoes. Oh ya, siap. Kepunyaan. Kemudian kita lanjut, Kak Rida, silakan. Okay. These are my earrings. Those are your earrings. Oke, correct. Kak Ian, mau coba nomor berapa Kak Ian? Nomor 8. Oke, nomor 8. These are my notebooks. Those are your notebooks. Oke, correct, Kak Ian. Lanjut, kita ke exercise 42. Nah, di sini kita diperintahkan untuk sama juga ya, kayak tadi juga, teman-teman. Kita menggunakan des, dos, is, that, menggunakan beberapa noun yang ada di bawah. Nah, karena tadi udah kita coba juga, lanjut kita menggunakan kata kalau misalnya ini di bahasa Indonesia itu terkenal dengan 5W tambah 1H gitu kan, yang why, when, where, kemudian who. Nah, di sini kita masih menggunakan yang namanya what dan who, apa dan siapa. Nah, untuk yang pertama, what, biasanya itu untuk menanyakan noun. Biasanya jawabannya itu berupa benda. Tetapi untuk who, ini biasanya menanyakan objek. Atau subjeknya itu berupa manusia gitu kan. Orang, ada namanya gitu. Nah, contohnya yang pertama kita lihat what is the thing. Nah, ini apa? Ini apa hal ini gitu kan. Yes, it's a pen. Ini sebuah pensil.
sebuah pulpen. Kemudian, who is that man? Siapa laki-laki itu? That is Mr. Lee. Tapi di dalam bahasa Inggris sekadang itu disingkat. Jadi that's Mr. Lee. Jadi bukan that is, tapi that's Mr. Lee. Jadi ketika teman-teman mengucapkannya jadi that's Mr. Lee. Tidak perlu lagi pakai that is Mr. Lee. Nah, itu ya perbedaan antara what dan who. Kemudian ini ketika nanti pertanyaan what dan who-nya dalam bentuk objek ataupun subjeknya itu jamak, maka kita harus menggunakan kata dos atau des. Nah, di sini dos tadi digunakan untuk apa teman-teman? Untuk kata itu atau ini dos. Dos Bukan. untuk kata itu atau ini. Itu. Itu. Ya, benar ya. Dos untuk itu. Kalau misalnya ini pasangan jamaknya apa? Des. Des. Des, Ya, benar. des. Oke, jadi di ini ada halnya itu kan ada banyak. Jadi di sini teman-teman tidak bisa lagi menanyakannya menggunakan kata this. Jadi teman-teman untuk di to be-nya aja sudah pakai are. Maka teman-teman nanti menggunakan what are those things. Hal-hal apa itu? Ini mereka adalah pulpen. Nah, pulpennya udah dalam bentuk yang jamak, dalam bentuk yang banyak. Kemudian yang keempat, di sini tidak menanyakan satu orang lagi, tapi sudah banyak. Who are they? Siapa mereka? They're Mr. and Mr. Lee. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau disingkat, nanti bacanya berarti they are Mr. and Mrs. Lee. Nah, itu untuk penggunaan what dan who dalam bentuk yang jamak menggunakan kata dos dan des. Kemudian what dan is itu ternyata juga bisa disingkat teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kita baca di atas what is this? Kalau di A jadi what's this? Kalau who disingkat who is yang awalnya who is jadi who's that man? Who's that man? Nah, jadi hanya huruf S-nya aja yang dengar. Untuk I-nya lagi itu udah hilang karena disingkat. Nah, kemudian untuk contohnya kita bisa lihat di exercise 43 di mana di sini kita diperintahkan untuk menentukan menggunakan kata who atau what. Nah, untuk the first number, nah di sini sudah jelas kalau jawabannya itu berupa orang, maka sudah pasti yang kita gunakan untuk bertanya itu adalah who is the woman. Kemudian untuk yang kedua, ada yang mau coba? Yang kedua kira-kira siapa mau coba? Itu kalau yang kedua berarti kalau udah pakai dos, berarti dalam bentuk yang jamak. Berarti apa? What are those things? What those are things? those things? Oke, correct. Berarti they're ballpoint pen. Oke, coba number 3 mungkin Kak Nina mau coba Kak Nina? Number 3. Who is that? Ya, benar. That's Mrs. Walensky. Oke. Bedakan ya teman-teman antara MS dengan MRS. Kalau misalnya MS, teman-teman bacanya Miss. Kalau misalnya MRS, baru Mrs. Nah, berarti tadi Kak Nina di situ ya salahnya. Ini bukan Mrs. tapi Miss. Miss Walensky.
Coba diulangi lagi Kak Nina. Who is that? Hmm. Miss Walensky. Oke, correct. Nah, teman-teman udah tahu ya bedanya antara MS dan MRS itu apa? Atau sudah lupa Nurses apa itu bedanya? yang sudah menikah, Miss itu nona. Atau? Iya, iya benar. Miss itu yang belum menikah. Ya, benar teman-teman. Oke, kita lanjut ke number 4. Grace, boleh jawab yang nomor 4, Grace? What's this? That's my new notebook. What's this? Berarti tadi Grace disingkat ya untuk what dan is-nya. Jadi Grace tadi Pak. tidak mengucapkan lagi what is, tapi what's this. Oke, correct Grace. Lanjut ke number 5, ada yang mau? Mungkin coba Kak Maya. Number 5 coba Kak Maya. Ya Kak, sabar. Look at those people over there. Who are they? Ya. I'm not sure, but I think they are new students from Thailand. Oke. Sedikit saya perbaiki. Tadi saya masih dengar kata S ketika Kak Nina bilang whose are. Seharusnya itu tidak pakai lagi S. Jadi who are they? Karena kan udah dalam bentuk jamak ya. Untuk subjeknya itu udah banyak, lebih dari satu. Kecuali kalau tadi di sini kita memakai satu aja gitu kan. Misalnya you, who is you. Nah, atau who is her. Nah, itu baru kedengaran S-nya. Tapi kalau di sini cukup who are they atau who are they. Jadi are-nya yang kedengaran. Boleh Kak Maya diulang sekali lagi? Okay. Look at those people over there. Who are they? Hmm. I am not sure, but I think there are new students from Thailand. Yeah, I'm not sure, but I think there are new students from Thailand. Oke, kita lanjut ke oral. Nah, untuk oral ini kita sebenarnya latihan conversation antara sesama kita gitu kan di kelas. Saling tanya bertanya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi coba aja kita coba dulu. Mungkin saya mau coba pasangan mau jawabnya gimana? Bebas ya Kak. Ya. Eh, Ya, jawabannya ke kakak atau punya saya? saya bertanya, iya Kak Rida yang menjawab. Saya bertanya, Kak Rida jawab. Bebas, Kak Rida mau jawabnya itu gimana? Saya pertanyaannya tadi, what's this? It's Berarti gimana tuh it's your jawabnya? head. Gimana? Bisa It's diulangi Kak Rida? it's your head. Topi head. It's your head. It's your head. It's your head. Ya. Oke, correct. Ayo yang dua orang lagi coba yang untuk bertanya itu Kak Wulandari, kemudian yang jawab coba Viani. Kak Viani, what's this? This is my new pen. Oke, ya, correct.
Oke, coba selanjutnya yang bertanya, Grace, kemudian yang jawab Kak Ian, yang number 3. Kak, sorry bertanya ke siapa, Kak? Kak Ian. Oke. Kak Ian, who's this? It's it's Wulandari. Cool. Oke, ya. Eh, seharusnya tadi di sini karena tapi it juga boleh, this is juga boleh, itu benar sih dari Kak Ian. Jadi teman-teman bisa pakai it, bisa pakai this. Jadi pilihannya tuh ada 2. Mau pakai it atau mau pakai yang this. Nah, itu ya teman-teman untuk oralnya. Lanjut, ini kita menunjuk bagian dari tubuh manusia. Nah, bagian tubuh dari manusia ini sama ya, seperti yang tadi juga di atas. Hanya saja kita di sini ditugaskan untuk menunjuk bagian dari tubuh kita. Misal kita contoh aja karena di sini semua open cam ya. Berarti saya yang memeragakan, teman-teman yang jawab. Nah, what is this? That is That nose. in your nose. Tadi saya bilangnya apa? Kenapa teman-teman jawabnya that? Kan what is this? Berarti this is It. ya, Oh ya, this is it's this. nose. Kemudian what is this? This is your eyes. Those. Is Ya. Oke, korek ya teman-teman. Nanti bisa dilatih lagi untuk di bagian tubuhnya. Ini lanjut kita ke bagian gambar. Di sini ada beberapa gambar. Oke, mungkin saya tunjuk ya. Saya tanya ke teman-teman, teman-teman bisa jawab. Ini. Nampak ya kursor saya bergerak. What is this? This is leaf. A leaf. A tree. tree. Is Ya, tree. What is this? This is tree. Nah, oke, lanjut. What are these? There are Fruit. Fruit. Ya, benar. fruit. Oke, lanjut. What are There these? are horse. Horses. Okay. What is this? This It's a rabbit. rabbit. This is a Okay. rabbit. Next. What is This this? This is a turtle. turtle. Oke, korek teman. Lanjut, kita di sini ini adalah diperintahkan untuk ditunjukkan ya. Mungkin kita next. Kita lanjut ke exercise yang 50. Nah, di sini teman-teman diperintahkan untuk seperti yang pertemuan kita di kedua atau ketiga, sekitar di pertemuan itu, di sini teman-teman diperintahkan untuk menentukan mana noun dan kemudian mana adjektif.
adjektifnya? Numbers, adjektifnya itu beautiful. beautiful. Oke, correct. Number 3. Number No, 3, nounnya birds, adjectivenya adjektifnya wings. Nah, untuk di sini Oh, lanjut tidak guys. ada adjektif ya Tidak ada adjektif teman-teman. ya, wings. Ya, Ya. karena di sini Ya. saat yang pertama itu artinya burung-burung kan. Yang Iya. kedua, ini sayap kan. Wings. Berarti Ada burung-burung mempunyai sayap. Sayap. Kemudian lanjut, ini kira-kira Birds. ada adjektifnya? Tidak ada adjektif. Lanjut, Noun-nya. yang number 5. Number 5, adjektifnya Oke, blind. blind ya, adjektifnya. Oke. Oke, ini selanjutnya kita menentukan pronouns dan possessive adjective. Nah, possessive adjective ini adalah kepemilikan dari benda yang dijelaskan. Kemudian, untuk pronoun sendiri itu berupa subjek, seperti Ayu Dewi, kemudian she, he, it. Nah, lanjut, ini contoh dari nomor 6, teman-teman bisa lihat. Bats have wings, but they aren't birds. But use their wings to fly. Nah, di sini yang pronounnya itu adalah they. Kemudian, untuk past adjective itu adalah their. Kenapa their? Karena their adalah possessive adjective dari they. Dari they tadi menjelaskan they. Nah, coba di nomor 7, kira-kira mana yang pronoun, kemudian mana yang possessive adjective. Pronounnya it, Kak. Pronounnya it. Tidak ada possessive adjective. Suara Kak Nina ya? Suara Kak Nina atau Kak Ulan ya? Agak kurang jelas di saya. Kak Ulan kayaknya ya. Ya, Kak Ulan boleh diulangi lagi tadi gimana Kak Ulan? Untuk nomor 7, Kak, untuk pronounnya itu it, sedangkan untuk possessive adjective-nya tidak ada. Untuk possessive adjective-nya Tidak ada, Kak. tidak ada. Nah, di sini I have a grammar book. I have grammar book. It is red. Nah, di sini yang menjelaskan grammar book tadi di sini di mana? Di bagian mana? Kata yang menjelaskan grammar book yang menjelaskan untuk possessive adjective-nya ini teman-teman. It's red. Kemudian untuk yang pronounnya adalah si I. Nah, lanjut coba di yang nomor 8. Yang nomor 8 kira-kira Nomor pronounnya gimana? 8, pronounnya itu my, possessive adjective. Possessive adjective itu my. Pronounnya mana? Possessive-nya yang mana Pronounnya kira-kira? your. Iya, pronounnya coba kita perhatikan lagi yang number 8. My book is red and your book is red too. Berarti di sini Tidak ada. dua-duanya menyatakan kepemilikan ya. Kepemilikan. Nah, untuk yang pronounnya ini terdapat di si, my, dan your. Sedangkan untuk di possessive adjective-nya terdapat di mana nih yang menjelaskannya si, red. Nah, itu teman-teman. Coba lagi di number 9. Coba number 9. Mana yang pronoun, kemudian mana yang possessive adjective-nya. An egg itu pronoun. Pronounnya it's. Possessive adjective ya. Karena dia menjelaskan lagi tentang dari si egg ini kan. Nah, tadi pronounnya kan si egg. Kemudian di sini dijelaskan lagi kalau si egg itu
berbentuk oval ya, nah kita bilangnya oval. Kemudian ini lanjut ke preposition phrase. Nah, preposition phrase ini juga kemarin sudah teman-teman pelajari ya, di mana setelah adanya preposisi, maka nanti harus dilengkapi dengan kata benda. Nah, kalau di sini di number 11 di sini katakan Libya is in Africa. Untuk preposisinya itu terdapat di in. Kemudian Afrika itu di noun. Nah, Kak Servin udah ini ya, udah balik. Saya serahkan lagi ke Kak Servin. Silakan Kak Servin. Oke, baik. Makasih. Selamat sore teman-teman semua. Sore, Kak. Saya lanjut ya. Makasih Kak Siti sudah selesai. Tadi kita sampai di mana di sini kan? Betul ya? Sampai preposition phrase. Ya. Oke, mungkin saya mundur sedikit. Ini kelihatan kok? Kelihatan, Kak. Oke, ya tadi saya baca chatnya Kak Fiani ya. Kalau nomor 7 my itu posesif adjektif ya, my. Menyatakan kepemilikan. Jadi itu nomor 8 my book, your book itu menunjukkan posesif. Kalau nomor 9 it itu pronoun. Nah, ada beda antara its dan its ya. Oke, saya ketik di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Ada beda antara its dan its. Itu beda ya. Teman-teman lihat bedanya di mana? Bedanya. Koma. Ya. Nah, kayak ini nih. Oke. Lihat kalimat pertama ya. Nah, lihat dua contoh kalimat itu. The dog has tail. Its tail is long. Tanpa ada apostrof, yaitu tanda kutip. Tanpa ada apostrof. Artinya ekornya. Oke, artinya ekor dari anjing itu panjang. Jadi kalau tanpa ada apostrof itu artinya dia posesif adjektif. Tetapi di kalimat kedua, the dog has tail. Ketika ada apostrof itu artinya dia mengkontraksi, menyingkat apa ya strukturnya. Jadi it is sebenarnya, tetapi disingkat menjadi it's. Nah, anjing itu punya ekornya panjang. Yang kedua, anjing itu punya ekor itu panjang. Jadi yang kedua ini pronoun, it is long. Oke, yang kedua ini pronoun, sedangkan yang pertama ini adalah posesif adjektif. Jadi dalam konteks nomor 9, kata it ini adalah pronoun. Oke. Kemudian nomor 10 saya pikir sudah dibahas ya. Kak Siti tadi kita sudah bahas nomor 10 ya. Tadi gak semuanya sih Kak dibahas antara pronoun sama possessifnya. Ada beberapa yang sudah saya ini lewatkan karena udah. Oke, baik. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Tadi Kak Siti sudah kasih contoh ini ya, prepositional phrase ya. Prepositional frasa kata depan. Nah, frasa kata depan itu ada, teman-teman, frasa itu adalah kumpulan kata, kayak kumpulan kata. Jadi dia lebih dari satu kata, dua atau lebih jumlahnya itu disebut frasa. Nah, frasa itu ada banyak. Ada frasa kata kerja, ada frasa kata benda, ada frasa kata depan. Nah, ini ada frasa kata depan atau bahasa Inggrisnya prepositional phrase. Nah, frasa kata depan adalah frasa kata yang didahului dengan kata depan. Misalnya in, on, at, dan seterusnya. Kita lihat di kalimat nomor 11. Libya is in Africa. Jadi in Africa itu adalah
frasa kata depan. Nah, sekarang teman-teman coba langsung menjawab ya. Langsung raise hand saja teman-teman untuk menjawab nomor 12 sampai nomor 14. 3 nomor, Sar. Ada yang mau coba kok? Nomor 12 sampai nomor 14. Ini teman-teman tunjukkan di mana frasa kata depannya. Kak Ian, silakan. Nomor 12. Hmm. Ya? Prepositionnya pakai Ya. prepositionnya from Beijing. Ya, prepositionnya Pre- from, tapi kalau prepositional phrase itu from Beijing. Oke, ada beda Beijing. antara prepositionnya. Beda antara preposition dan prepositional phrase. Jadi kalau preposition berarti dia hanya satu, yaitu from, itu adalah kata depan. Tapi frasa atau phrase, prepositional phrase itu lebih dari satu, yaitu from Beijing. Jadi dua ya. Oke, ada yang mau coba nomor 13? Kawulan, silakan. Izin menjawab Kak untuk nomor 13 on my desk. Oke, benar. Nomor 14, Karida, silakan. Nomor 14, professional phrase-nya itu at school. Oke, betul. Nah ini adalah sebenarnya kita sudah tahu ya, thumb, index finger, middle finger, ring finger, dan little finger. Oke, ini tinggal di teman-teman hafal saja ya. Kita skip bagian ini. Nah, sekarang kita sama-sama memperbaiki kesalahan pada kalimat yang ada. Nomor satu itu sudah jadi contoh ya. We is students diganti menjadi we are students. Itu struktur yang benar. Sekarang teman-teman bisa langsung raise hand dan memperbaikinya langsung. Menurut teman-teman salahnya di mana? Kita mulai dari nomor 2 dan seterusnya ya, sampai nomor 5 sampai nomor. Kaulan nomor 2, silakan. Untuk nomor 2, benarnya itu I am not hungry. Ya, that's correct. Kak Ian, nomor 3. I am student and he is teachers. He is a teachers. I am a student and he is a teachers. Okay. Ya, I am ya. ya. Ini memang membingungkan ya. I am a student biasa menggunakan a sebagai artikel. He is a teacher. Jadi menggunakan a juga ya. Oke, jadi a itu artikel yang merujuk pada dia menunjuk kepada sesuatu gitu. Jadi a student itu menunjuk kepada saya, I sebagai I-nya, dan a teacher menunjuk pada he-nya, kayak gitu. Oke, nomor 4, Karida. Nomor 4, Yoko not here. She is at school. Oke, Yoko is not Yoko here. is not Oke, jadi here. jangan lupa to be-nya ya. Jadi kalimat Ya, itu betul. harus ada subjek dan harus ada verb. Nah, to be-nya itu adalah verb. Oke, Yoko is not here. She is at school. Oke, good. Kak Yastri, nomor 5. I'm from Mexico. Where are you from? Yes, that's correct. Oke, good. Sepikir yang lain kita bisa belajar sendiri ya. Kita skip dulu bagian ini. Sekarang kita lanjut ke latihan ke-52. Nah, ini dikasih pilihan. Kita memilih yang mana? Oke. Contoh, those bla 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 expensive. Nah, pilihan jawaban yang benar adalah those books are expensive. Oke. Sekarang kita sama-sama teman-teman jawab di kolom chat saja. Boleh dengan ketik di kolom chat saja pilihan jawabannya. Nomor 1. Ini siapa yang jawab duluan langsung dan benar kita skip ke nomor berikutnya. Nomor 1, jawabannya apa teman-teman? 1, Yang di kolom di chat, silakan di chat.
Oh. Satu, jawaban benar adalah C, betul ya. Kalian benar. C, Anne has a grammar book. Bukan have ya, karena Anne itu orang kedua tunggal, jadi kita harus menggunakan has. Nomor dua, jawabannya this floor, jawabannya kira-kira yes, is dirty. C ya, C benar. Nomor tiga, jawabannya sebentar kita lihat nomor tiga. Nomor tiga, jawabannya C, benar, benar. Sorry, sorry, sorry. B ya. Banana is yellow. Kenapa C salah? Karena bananas ini jamak, jadi harus pakai R. Oh, R. Sorry. Ya, ya. Ya. Nah, ini banana ya. Nomor empat, jawabannya apa, teman-teman? Nomor empat. Bla 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 is your apartment. Apartment. Oke, betul. Jawabannya B ya. Dan terakhir, ini sampai nomor lima saja. Nomor lima, jawabannya apa, teman-teman? Mike is, jawabannya B, benar ya. An engineer. Oke, that's correct, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, good. Nah, sisanya itu teman-teman bisa latihan ya. Kita tambah satu kali latihan lagi ya. Satu kali latihan lagi sebelum selesai. Eh, ini kita lihat 5 nomor ya. 5 nomor. Ini dari nomor satu. Ini kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan am, is, are. Dan gunakan not kalau memang diperlukan. Oke. Coba teman-teman tulis di kolom chat pilihan jawaban nomor satu sampai nomor 5. Silakan. Kita kasih waktu ya. Nomor satu sampai nomor 5. Nomor satu duluan, sama-sama saya. Biasanya lama. Silakan ditulis ya, teman-teman. Nomor satu. Lemons. Dibuat kalimatnya lengkap, biar teman-teman belajar spelling, belajar writing itu. Ya, Kak Ian. Oke. Kak Ayu. Oke. Lemons are not vegetables. Oke. Beta juga bingung nih. Beta kurang tahu. Ini biasanya teman-teman lebih tahu lemon itu buah atau sayuran. Gitu. Bisa saja buah ya, ya. Buah. Biasanya buah. Berarti lemons are not vegetables. Nomor dua. Nomor dua. A lemon. Okay, good. A lemon is a kind of fruit. Okay. Nomor tiga. Ya, kayu masih kesalahan spelling. Oke, good. I am from the United States. Ya, betul. Oke, nomor empat. Ya, we are human beings. Terakhir, nomor lima. Ya, betul. Eggs are oval. Oke, that's correct. Thank you, teman-teman semua. Nanti kita masih ada sisa berapa nih, berapa halaman ya untuk latihan bersama. Ini masih banyak nih. Masih 12 halaman, oke? 12 halaman nih teman-teman, beta mau tanyakan dan tawarkan ke teman-teman semua, teman-teman maunya kita lanjut di minggu depan atau teman-teman mau berlatih mandiri dan kita lanjut materi baru. Beta kasih pilihan ke teman-teman. Mau lanjut
Coba dijawab di kolom chat. Semua jawab so, di kolom chat. Ketik lanjut atau materi baru. Lanjut atau materi baru. Semua ya teman-teman. Kayak Astri sudah jawab. Yang lain lagi. Supaya besok kita bisa pilih dari votingnya teman-teman. Oke, 2 lanjut, 2 materi baru. Kamaya silakan. Kamaya ada mau bicara kau. Kak, punten. Ini Ya. apa? Beta setuju lanjut minggu depan, tapi kayaknya beta minggu depan ini bisa, Kak. Soalnya ada ujian 4 hari di Kupang. Oh, Ujian ujiannya sampai BPCM. malam kok? Iya, Pak. Sampai malam nanti. Oh, Pelatihan iya, tuh, Kak. Jadi paling Rabu iya, besok iya, bisa ikut, Kak. Ya, iya. Nanti kan ada rekaman ya, rekaman siap, eh, siap, siap. kelas tuh. Ya, ya. Oke, kita lanjut dengan, oke, makasih Kamaya. Nanti tinggal ikuti rekaman kelas. Siap, siap. Oke, kita lanjut yang polling ya. Sudah 7 yang menjawab. Di polling bisa teman-teman, kita bikin polling. 5 orang belum menjawab nih. Ya, memang kalau pakai pakai polling kelemahannya adalah kita tidak tahu siapa yang belum menjawab ya. Ya, oke. 9 sudah jawab. 3 lagi, 3 orang belum nih. 1 menit lagi kita tutup nih. Pokoknya kita tutup 1 menit lagi. Ini suka lagi belanja di Shopee. 1 menit lagi stoknya habis. Kita tutup guys. 1 menit lagi stoknya habis nih. Hmm. Oke, 15 detik lagi. Uh, yang bikin sound enak nih yang sama 50-50%. Berarti harus 1 orang nih yang kemudian menentukan. Pokoknya siapa yang jawab menentukan ini, Ini orang yang ke-11 nih akan menentukan, teman-teman. 1 orang lagi. Oh my God. Siapa yang belum nih? Aduh, Aduh, yang belum nih, yang belum kasih polling nih. kayaknya. Wah, Aduh. sama banyak nih yang membingungkan. Sana ada kok. Beta itu mundur. 10, 9, 8, Oh, yang 7, masuk lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi posisi kita sama ya. Sama pollingnya sama. Sebagian minta lanjut, sebagian minta materi baru. Jadi ini berarti tergantung dari ketong ya. Karena materinya menurut beta basic. Dan teman-teman kalau kita paksa kayak materi baru, khawatirnya kan eh sudah terupdate semuanya. Sebagian ya mungkin butuh. Mungkin sebagian merasa bahwa oh, masalah bisa butuh di sini. Tapi sebagian merasa kayak kayak aduh beta harus dijelaskan dulu baru beta ngerti. Jadi kita harus mengikuti bar yang rendah ya. Jadi kita mengikuti teman-teman yang merasa butuh dilanjutkan. Oke? Jadi kesimpulannya beta ambil keputusan karena 50-50 toh. Jadi beta ambil keputusan kita lanjutkan materi yang tersisa di hari Rabu, nanti materi barunya di hari
Sabtu. Oke, itu saja. Oh ya, jangan lupa teman-teman semua, kita sebelum selesai, kita mau share ini cepat saja, biar sebagai reminder kepada teman semua ya. Yang hadir untuk mengikuti kelas hari ini, jangan lupa untuk centang ya di tracker ini. Link trackernya kan sudah dibagikan kan teman-teman semua. Nah, jangan lupa untuk centang di tracker yang ada di tracker 6 ya di attendance, di eh ini kita kirim linknya di ini di kolom 6 ya. Jangan lupa itu. Dan jangan lupa mengisi di sini teman-teman semua. Jangan lupa mengisi. Beta ada kasih pengumuman juga di stream di Classroom. Silakan dicek nama-nama yang belum. Oke, ini juga kalau sudah silakan dicek masing-masing, diberi centang di sini dan terakhir di sini ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kak Cepi, Kak Elsie, Kak Rida, Kak Maya, Kak Nina dan Kak Ian ya. Yang sudah. Nanti beta akan cek kembali. Karena beta akan lihat kesesuaian antara yang dicentang di sini sama tidak dengan di sini. Jangan sampai teman-teman hanya asal centang tapi tidak konsisten dengan link sebelum itu menimbulkan tanda tanya. Oke? Jadi batasnya sampai dengan besok hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Itu saja teman-teman semua. Kita foto bersama ya. Bisa aktifkan kameranya. 1, beta hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Have a good night. Terima kasih, Kak. Sampai Terima jumpa lagi. kasih Kak Ya, Selin. ya.